Halo semuanya, perkenalkan, kami kelompok apel dari kelas 12 MIPA SMA Santa Maria Yogyakarta. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas sekolah mata pelajaran fisika dengan tema listrik arus arah atau listrik DC. Dengan adanya video ini, kami berharap dapat membagi pengetahuan kami mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama George Simon Ohm pada tahun 1825, yang berbunyi, besar arus listrik yang mengalir melewati sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis, hukum Ohm bisa dirumuskan menjadi persamaan seperti berikut ini. V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R sama dengan V per I, di mana V sama dengan voltage atau beda potensial atau tegangan yang satuan unitnya adalah volt. I sama dengan current atau arus listrik yang satuan unitnya adalah ampere. R adalah resistance atau hambatan atau resistensi yang satuan unitnya adalah ohm. Menghitung tegangan atau volt. Rumus yang digunakan guna untuk menghitung tegangan atau benda potensial adalah V sama dengan I dikali R. V yang merupakan beda potensial atau tegangan dengan satuan volt, R yang merupakan hambatan listrik ohm dengan satuan ohm, dan I yang merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere. Contoh kasus: jika di dalam suatu rangkaian listrik terdapat hambatan sebesar 4,5 ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere, maka berapakah tegangan listrik di dalam rangkaian listrik tersebut? Jawabannya, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu V sama dengan I dikali R. V sama dengan I 10 ampere dan R 4,5 ohm. Jadi V sama dengan 10 ampere dikali 4,5 ohm, dengan hasil akhir V sama dengan 45 volt. Menghitung arus listrik yang simbolnya I. Rumus yang bisa digunakan untuk menghitung arus listrik yaitu I sama dengan V per R. I yaitu arus listrik dengan satuan ampere, dan V yaitu tegangan dengan satuan volt, R yang berarti hambatan dengan satuan ohm. Contoh kasus yang pertama yaitu setting power supply atau DC generator yang dipakai untuk menghasilkan output tegangan 10 V. Kemudian atur nilai potensiometer ke 10 ohm. Berapakah nilai dari arus listrik I? Yang pertama, masukkan nilai tegangan yakni 10 V dan juga nilai potensiometer yaitu 10 ohm ke dalam rumus hukum Ohm. Rumus hukum Ohm itu yaitu I sama dengan V per R. I sama dengan 10 per 10, I sama dengan 1 ampere. Maka hasilnya ialah 1 ampere. Menghitung resistansi atau hambatan, R. Rumus yang digunakan guna untuk menghitung nilai resistansi adalah R sama dengan V dibagi I. Dengan R adalah hambatan listrik ohm dengan satuan ohm, V adalah benda potensial atau tegangan dengan satuan volt, dan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Contoh kasus: jika nilai tegangan pada voltmeter ialah 12 volt dan nilai arus listrik di ampere meter yakni 0,5 ampere, maka berapakah nilai resistansi pada potensiometer? Pertama-tama masukkan nilai tegangan 12 volt dan arus listrik 0,5 ke dalam rumus ohm, yaitu R sama dengan V dibagi I. R sama dengan V12 dan I nya 0,5. Jadi R sama dengan 12 dibagi 0,5 dan kita mendapat hasil akhir R sama dengan 24 ohm. Tentang hukum Ohm, dari arus listrik, terus menghitung resistansi atau hambatan, menghitung tegangan. Sekarang kita lanjut aja ke contoh soalnya. Jadi, pada contoh rangkaian sederhana dalam gambar di atas, kuat arus yang mengalir pada I1 yaitu 20 ampere, I2 4 ampere, I4-nya 8 ampere. Dan pada soalnya kita akan mencari I3. Karena sudah diketahui tentang
I1, I2, dan I4 yang ditanya I3, kita menggunakan hukum Kirchhoff 1, yaitu arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Jadi, menggunakan rumus I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. I1-nya dimasukin angka 20, I2-nya 4 ampere, karena kita cari I3 jadi tetap tulis I3, dan tambah I4-nya 8. 20 sama dengan 8 tambah 4, 12 ditambah I3. I3 sama dengan 20 dikurangi 12. Jadi diketahui I3 adalah 8 ampere. Dari hitungan kita tadi, jadi kita dapat mengetahui kalau I3 ini adalah, jadi diketahui 8 ampere. Adapun pesan dari kami yaitu, dengan belajar fisika, kita tidak hanya mendapat ilmu, namun mendapat nilai moral untuk menjadi baik dengan membagi ilmu. Selain materi yang kita dapatkan, kita juga dapat belajar mengenai arti kerjasama dalam kelompok, kekompakan, ketelitian, kesabaran, dan menerima kesalahan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.